lansia saat ini diprioritaskan untuk kalangan dewasa dan lansia karena lebih beresiko sakit berat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengizinkan penggunaan darurat vaksin buatan India Covaxin karena telah memenuhi standar terkait perlindungan dari COVID-19. Real Madrid mengalahkan Shakhtar Donetsk 2-1 dalam pertandingan grup B Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu yang berlangsung dini hari tadi waktu Jakarta. Hasil lain di grup B, AC Milan imbang 1-1 atas lawannya Porto. Pendengar, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan pertemuan antara kedua pemimpin itu berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dari hasil pertemuan tersebut ada komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar dolar Amerika Serikat. Penjelasan Menteri Retno disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden. Terdapat komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar US dollar dari 19 perjanjian kerjasama yang akan dipertukarkan besok di Dubai. Secara sekilas, komitmen bisnis dan investasi tersebut antara lain kerjasama antara INA dan Abu Dhabi Growth Fund, INA dan DP World, floating solar antara Masdar Pertamina, refinery Balikpapan, manufacture dan distribusi vaksin dan bioproduk, dan berbagai kesepakatan G42 dengan berbagai mitra di Indonesia, antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomik, dan lain sebagainya. Sementara itu, pendengar, Menteri Investasi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan kepercayaan investor Uni Emirat Arab terhadap Indonesia sangat bagus. Pihaknya menargetkan nilai investasi dari pengusaha Uni Emirat Arab di atas 35 miliar dolar Amerika Serikat. Bahwa dari hasil komunikasi dari kedua pimpinan negara dan delegasi Indonesia, saya melihat bahwa persepsi para investor yang ada di Uni Emirat Arab kepada pemerintah Indonesia semakin hari semakin baik. 32,7 bilion US dollar itu merupakan hasil dari kepercayaan yang baik dari investor untuk UAE Indonesia. Isu lain yang dibahas dengan putra mahkota adalah energi terbarukan hingga pembangunan ibu kota baru. Tim Densus 88 anti teror mengamankan seorang terduga teroris berinisial DW di Bandar Lampung. Aparat juga mengamankan barang bukti sebanyak 791 kotak amal yang diduga menjadi sumber pendanaan kegiatan terorisme. Berikut kami hadirkan laporan Dwi Pranyoto. Tim Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror kembali menangkap terduga teroris di Lampung. Kali ini Densus 88 menangkap terduga teroris inisial DW, 45 tahun, di wilayah Bandar Lampung. Informasi yang dihimpun RRI, sebanyak 3 orang terduga teroris yang sudah ditangkap Densus 88 di Provinsi Lampung. Sebelumnya Densus 88 menangkap terduga teroris berinisial SH, 61 tahun, di Gedung Tataan Pesawaran dan SK, 59 tahun, di wilayah Lampung Selatan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan penangkapan DW merupakan hasil pengembangan dari penangkapan 2 terduga teroris sebelumnya. Selain menangkap DW, Densus 88 juga menyita 791 kotak amal, sejumlah uang dan barang lainnya. Kotak amal yang disita adalah milik Lembaga Amil Zakat Baitul Ma'al Abdul Rahman bin Auf atau LAZ BMABA. Ratusan kotak amal tersebut disita dari sebuah rumah di Jalan Mahoni 1 Lingkungan 1 RT 6 Wai Halim Permai, Kota Bandar Lampung, Rabu siang.
Pandra mengatakan penangkapan 3 teroris di Lampung merupakan pengembangan dari penangkapan terduga teroris di wilayah Jakarta dan Medan. Kita bisa temukan bahwa itu adalah pelaku yang aku diduga sebagai, dan memang itu adalah yang paling dicari ya dari jaringan terorisme yang ada. Termasuk hal ini yang mungkin sempat berkembang informasi bahwa adanya penggalangan dana melalui kotak amal dan sebagainya. Inilah salah satu yang bisa kita ungkap ya. Dari 3 pelaku yang sudah diamankan ini tentunya tidak tertutup kemungkinan ini adalah salah satu pelaku dari pengembangan baik dari Jakarta dan Medan. Jadi pelaku ini di dalam melakukan aksinya adalah salah satu simpatisan juga yang memang di dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah. Sementara itu, Ketua Lingkungan 1 Kelurahan Wehaling Permai, Panut Darwoko mengatakan pihaknya tidak mengetahui perihal Yayasan LAZ BMABA yang dilansir menjadi sumber pendanaan terorisme. Sebab selama ini, lanjut Panut, yayasan tersebut kerap melaksanakan bakti sosial ke warga sekitar. Berapa tahun yang lalu pernah mengadakan hitanan massal gratis. Anak-anak sini yang direkrut pada saat itu. Tahun berapa itu? Ya, sekitar 4 tahun yang lalu lah mungkin. Kami selaku Pamong diundang bahwa di sini mengadakan sunat massal. Nah, bagi anak-anak yang punya keinginan untuk sunat massal di sini dipersilahkan. Nggak tahu saya untuk pengumpulan dana. Memang ada kalimat yang disampaikan, mari kita sama-sama untuk beramal sehari 1000. Jadi mereka lapor ya waktu pertama masuk dengan Pak RT di saat dia pertama kali masuk, lapor dengan Pak RT. Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung melaporkan. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyampaikan keprihatinan atas ulah oknum Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta Aibda PDH yang meminta sekarung bawang ke supir truk yang ditilang. Aibda PDH telah ditahan dan kami akan hadirkan informasi ini selengkapnya dalam laporan khusus bersama Alfred Stuttgart. Laporan khusus. Laporan khusus. Apa sebenarnya nggak maaf bos, aku pernah bilang tapi dimintain bawangnya 1 karung itu bos. Sopir truk korban pungli di wilayah Tangerang, Banten dalam rekaman itu hanya bisa pasrah ketika Aibda PDH anggota Polantas Polres Bandara Soekarno-Hatta meminta sekarung bawang saat menilang kendaraannya pada Senin 1 November. Beruntungnya praktek pungli ini viral di media sosial hingga informasinya sampai ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, dalam jumpa pers resmi membenarkan petugas dalam video itu merupakan Aibda PDH, anggota Polantas Polres Bandara Soekarno-Hatta. Aksi itu dilakukan saat ia melakukan dinas resmi di Jalan Perimeter 2 Bandara Soekarno-Hatta. Alih-alih memberi tilang, ia justru meminta 1 karung bawang putih sebagai gantinya. Karenanya Aibda PDH telah resmi dicabut dari keanggotaannya sebagai Polantas Polres Bandara Soekarno-Hatta. Yang bersangkutan secara tegas pada Polda Metro menyampaikan yang bersangkutan mendatangi Polda Metro lalu pemeriksaan oleh tidak dibebaskan ke Polda Metro tarik dari lalu lintas bandara sana. Sekarang yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan. Pada kesempatan yang sama, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo-Yogo menyampaikan permohonan maafnya karena masih ada anggotanya yang meminta uang damai ketika melakukan tilang. Ia menekankan agar masyarakat melaporkan bila masih menemukan praktek serupa di jalanan. Kami dan lakukan Polda Metro Jaya meminta apabila masih ada perilaku anggota kami yang melukai hati masyarakat, kami akan berusaha lebih lagi. Dan silakan laporkan melalui nomor ini apabila masih ada anggota saya khususnya di daerah hukum Polda Metro Jaya yang masih melakukan hal-hal yang tercela. Peristiwa ini juga langsung direspon Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Menurutnya praktek pungli uang damai yang masih terjadi ini sangat memprihatinkan. Apalagi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo telah memperingatkan dengan keras akan mencopot atasan bila tak mampu menertibkan anggotanya. Seharusnya arahan Kapolri ini menurutnya sudah dapat dipahami oleh seluruh jajaran dan langsung ditindaklanjuti. Sebenarnya politik ini harusnya sudah dipahami oleh seluruh jajaran, kemudian
ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah. Kalau atasan mengawasi, kalau bawahan ya janganlah melakukan pelanggaran lagi. Nah, ini sangat memprihatinkan karena jarak antara keluarnya peringatan dari Kapolri dengan peristiwa ini sangat dekat sekali. Lebih lanjut, ia menyinggung soal era keterbukaan dengan masifnya pengawasan publik saat ini yang diharapkan dapat mendorong semakin cepatnya kepolisian dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, termasuk menindak semua pelanggaran yang dilakukan para anggotanya. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI. Masyarakat berharap peristiwa ini menjadi momentum bagi Polri untuk berbenah agar semakin baik. Saya Ilham, warga Jakarta. Semoga kepolisian bisa berbenah dan menguasai betul anggotanya yang bertugas di jalan, sehingga bisa bebas pungutan liar. Warga Jakarta, saya harap polisi ini jadi momentum ya, reformasi anggota polisi di lapangan, jadi nggak minta-minta uang damai sama kita. Oke. Saya Joko, warga Jakarta. Menurut saya ya capek gak sih pungli tilang gini terus terulang. Jadi ini dicari pimpinan yang tegas aja sih. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti langkah kepolisian melakukan tindakan terhadap seorang oknum polisi yang tidak melakukan tilang kepada supir kendaraan angkutan barang yang membawa bawang. Komentar disampaikan editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Banyak pihak menyayangkan tindakan oknum polisi dengan inisial Aibda PDH karena tidak melakukan tilang terhadap sopir angkutan bawang, padahal sopir tersebut tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Alih-alih melakukan tilang tetapi justru melakukan tindakan damai dengan kompensasi bawang yang diberikan oleh sang sopir kepada oknum polisi tersebut. Peristiwa itu pun viral. Kita memberi apresiasi kepada pimpinan polisi karena langsung melakukan tindakan terhadap anggotanya yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Oknum Aibda PDH pun langsung dimutasi dari Satlantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan ditugaskan di bagian pelayanan masyarakat Polda Metro Jaya selama menjalani pemeriksaan bidang propam. Sementara itu di Lantas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yugo juga menyampaikan permintaan maaf atas sikap anggotanya yang masih meminta uang damai ketika melakukan tilang pengendara kendaraan bermotor. Langkah-langkah tegas pimpinan Polri demikian sangat penting dan layak untuk diapresiasi. Artinya, polisi tidak tinggal diam manakala ada oknum anggotanya yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Pada era Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, oknum anggota polisi yang bertindak tidak sesuai dengan prosedur kerap langsung diambil tindakan. Kapolri bahkan belum lama ini mencopot sejumlah perwira polisi dalam rangka evaluasi jabatan. Kapolri memang tegas dan dengan komitmennya untuk melakukan potong kepala dibuktikan secara langsung. Karena itu, langkah kepolisian melakukan bersih-bersih semacam ini perlu didukung oleh banyak pihak. Masyarakat bahkan diharapkan terus berani melakukan sikap pengaduan apabila ada oknum polisi yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Kita dukung terus Kapolri Jenderal Buaya sepanjang 2 meter menggigit Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bangka, Iskandar. Tidak ada luka serius kepada reporter Wadasona Alham. Iskandar mengatakan habitat buaya di sungai rusak akibat maraknya penambangan timah. Dan
trauma, Pak. Kepala buaya pun selalu di mata saya. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Iskandar mengaku masih trauma pasca diserang buaya 2 meter di kebun miliknya kemarin. Hal itu disampaikannya saat wawancara khusus bersama Radio Republik Indonesia. Ya, saya sampai sekarang masih trauma, Pak. Kepala buaya pun selalu di mata saya gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur. Pertama, saya belum sempat memegang air, dia sudah menyambar dulu. Kalau udah memegang air, tangan saya bisa putus gitu loh. Ya, saya melawan, langsung lepas. Hanya dia hanya celana saya yang koyak dan kaki saya juga koyak sedikit gitu. Dia tetap menunggu di air. Nah, saya yang berlari. Berkaca dengan kejadian yang dialami tersebut, Ketua DPRD Bangka Iskandar menghimbau masyarakat untuk waspada jika beraktivitas di sekitar sungai dan sejenisnya. Hati-hati, terutama di pesisir sungai, kali-kali, di kolong-kolong, ex-tambang Timas di Bangka sangat rawan sekarang, karena di sungai itu kan sekarang orang mulai menambah sungai besar banyak rusak, akhirnya terganggulah habitat mereka sehingga mereka lari ke kolong-kolong, ke rawa-rawa. Sementara itu dengan kejadian ini, Ketua Alobi Foundation, lembaga konservasi khusus seluruh satwa liar yang dilindungi, minta pemerintah lebih serius sikapi konflik buaya dan manusia yang terjadi kurun waktu terakhir ini. Kejadian yang dialami Ketua DPRD Babel ditegaskannya cukup menjadi peringatan bagi semua pihak. Kita rasa banyak elemen yang belum serius lah. Kejadian juga dalam 1 bulannya ada kematian di Riau Philip kemarin, penyerangan yang di Toboli baru-baru ini yang di pantai lagi mukat, juru penyerangan yang ada di Jebul, Belitung. Jadi sekarang ini yang hewan. Dengan kondisi ini, ia juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di area aliran sungai dapat meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Wanda Sona Alham, RRI melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, bengkel uji emisi kebanjiran order pelanggar jelang diberlakukannya sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi di Jakarta. Berdasarkan hasil liputan reporter Lukman Tara, pada salah satu bengkel di Jalan Panglima Polim melayani 20 hingga 30 unit kendaraan yang uji emisi. Jelang penerapan sanksi tilang kendaraan yang tidak lolos uji emisi pada 13 November 2021 mendatang, bengkel mobil penyedia layanan uji emisi kendaraan kebanjiran pelanggan. Wisnu, Kepala Bengkel Mobil Lestari Ban di Panglima Polim Jakarta Selatan mengungkapkan, dalam 4 hari terakhir terjadi lonjakan jumlah pemilik kendaraan yang melakukan uji emisi di bengkelnya. Bahkan dalam sehari jumlahnya mencapai 20 hingga 30 kendaraan. Uniknya, para pelanggan sengaja datang ke bengkel karena tidak mau mengantri di layanan gratis milik Dinas Perhubungan. Kurang lebih itu ya di 20-an per hari. Untuk 4 harian ini lah. Ya, dan 2 hari belakangan ini bisa di 20-an per hari. Biayanya 150 sertifikat model di print out gitu. Dan dia ada scan barcode-nya. Sementara itu, Kepala Bengkel Astra Motor Center Jakarta Rendra menyebutkan pihaknya mengenakan biaya sebesar Rp24.000 untuk sekali uji emisi bagi kendaraan roda 2. Nantinya, ketika dinyatakan lulus, kendaraan tersebut akan memperoleh surat tanda lulus uji emisi kendaraan bermotor yang berlaku 1 tahun lamanya. Rupanya kita setiap hari buka. Untuk layanan uji emisi disarankan hari Senin sampai Jumat, Pak. Karena untuk teknisnya sendiri kan khusus untuk uji emisi ini sudah tersertifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya, masa sosialisasi kebijakan wajib uji emisi bagi kendaraan yang melintas di ibu kota berlangsung mulai 12 Oktober hingga 12 November 2021. Nantinya, pertanggal 13 November, para pelanggar akan dikenakan sanksi tilang sebesar Rp250.000 bagi pelanggar kendaraan roda 2 dan Rp500.000 bagi kendaraan roda 4. Dari Jakarta, Lukman Tara, Pro 3 RRI. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramoda Wardani mengingatkan jurnalis untuk menyajikan informasi yang peka disabilitas dalam pemberitaan Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 yang berlangsung di Papua. Berikut dari Kota Jayapura, Reski Kurniawan melaporkan untuk Anda.
Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramoda Wardani meminta jurnalis Bumi Cendrawasih peliput Pekan Paralimpik Nasional Peparnas 19 Papua untuk menyajikan informasi yang sensitif disabilitas. Hal ini disampaikan Jaleswari usai berdiskusi dengan sejumlah awak media di Kota Jayapura dan sekitarnya di Hotel Sisbel Kota Jayapura. Jaleswari mengatakan ada hal-hal yang perlu diperhatikan para awak media dalam melakukan peliputan pelaksanaan Peparnas ini. Contohnya seperti narasi, diksi, dan pilihan kalimat dalam membuat sebuah berita. Kita tahu bahwa ini adalah pekan olahraganya kawan-kawan penyandang disabilitas, sehingga banyak sekali narasi, diksi, dan kemudian pilihan-pilihan kalimat yang penting untuk diperhatikan oleh kawan-kawan jurnalis di sini. Karena ketika kita bicara soal kawan-kawan penyandang disabilitas, pasti ada hal-hal yang tidak bisa digeneralisir dan disamakan ukuran-ukuran bakunya tentang peliputan dan lain-lain dengan kawan-kawan non-disabilitas. Sementara itu, Wakil Sekjen MPCI Rima Ferdianto berharap awak media juga mampu mengglorifikasi perjuangan atlet disabilitas di ajang Peparnas dan kesiapan Papua dalam menggelar event tersebut. Iya, jadi kita ingin berharap bahwa media-media itu mampu mengglorifikasi perjuangan atlet-atlet disabilitas di ajang Peparnas ini, bisa menyebutkan memasukkan unsur Papua juga di dalam situ. Jadi bahwa Papua itu ternyata juga mampu dan ramah disabilitas, kemudian bahwa banyak sekali antusiasme dari peserta di seluruh Indonesia ini datang ke Papua yang tadinya kita tidak kira itu. Jadi mudah-mudahan banyak nilai yang bisa diangkat di situ, Mas. Jadi nilai dari bisa mengglorifikasi perjuangan atlet disabilitas, kemudian juga mengglorifikasi kesiapan Papua dalam melaksanakan ajang yang selalu dilaksanakan setiap PON ini.